Kemudian saya akan sedikit menyampaikan tentang sejarah dari Masjid Al-Ma'arif ini. Jadi Masjid Al-Ma'arif ini mulai dibangun tahun 2000, ya. Tahun 2000, kemudian berdiri tahun 2001, itu mulai digunakan, ya. Jadi awalnya ini adalah tanah negara, kemudian diurus, kemudian bisa sertifikat, ya, disertifikatkan, kemudian bisa sudah wakaf, sampai sekarang sudah wakaf, statusnya sudah wakaf atas nama masjid, ya. Dulu yang membantu juga beliau Pak Lurah Pak Darji dulu itu, yang termasuk pertama dulu juga saya sowan Pak Darji, kemudian saya sowan bersama Pak Darji, saya guncengke itu sowan kepada yang nggarap tanah ini, Mbah Darso itu. Dan yang meminta ini, tanah seluas ini yang mintanya Pak Darji itu. Ya, saya kok kono ya Mbah, nggih ngono. Yang garapnya gitu berarti. Padahal rencananya awalnya cuma bikin musola kecil-kecilan itu. Nah, terus yang garap tanah tadi ndak berani melepaskan karena tanah negara, kecuali kalau yang minta Pak Lurah. Akhirnya saya sowan Pak Lurah tak ajak sowan Mbah Darso itu di Tembung, terjak rene, akhirnya ini di Tembung Pak Darji Pak Lurah itu kemudian luasnya 267 meter. Jadi ini luasnya 267 meter full bangunan, sehingga tahun 2000 kemudian 2001 itu sudah bisa dimanfaatkan walaupun belum sempurna. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan alhamdulillah ya, dari mungkin penduduknya sini pertama dulu sedikit, kemudian berkembang, banyak pendatang-pendatang dari beberapa kabupaten di sekitar Solo yang mungkin merantau di Solo kemudian beli tanah di sini, ya. Akhirnya di sini sudah padat, ya, padat penduduk, dan alhamdulillah masjid ini juga menjadi ramai, menjadi makmur dari segi sholat berjamaahnya. Sehingga pada tahun 2022 kita merehab masjid ini, ya, ya, awalnya bangunan awal ya dindingnya masih utuh, ya, tidak berubah, ya. Sementara untuk tiang-tiangnya itu dijadikan sekarang 2 lantai, ya. Itu cuma disusuli di luar tembok, di luar dinding, ya. Itu bentuknya seperti ini, walaupun ini masih banyak, ya, masih banyak membutuhkan dana, ya, belum seberapa ini. Tidak seperti Ustadz Sukino ini, ya, Alkomar itu dananya luar biasa. Di sini tahun ini belum bergerak lagi untuk mencari dana. Saya terakhir bangun itu sebelum Ramadan, ya. Sebelum Ramadan itu pasang keramik lantai 2, dan lantai 2 sudah dimanfaatkan untuk sholat Jumat dan sholat tarawih pada Ramadan kemarin. Jadi Jumatan di atas, ya. Bapak yang sepuh-sepuh Jumatan di bawah sini, Bapak yang muda-muda itu di atas, ya. Itu karena sudah tidak muat, ya. Itu seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang di sini itu kegiatan, kalau setiap Ba'da Isya itu ada kultum kuliah 7 menit itu setiap hari, ya. Kalau Ramadan juga setiap hari, ya, tapi setelah Ramadan Ba'da Isya juga ada kultum. Kemudian untuk kajian itu dari hari Selasa itu kitab Shokeh Bukhari, hari Kamis itu Riyadhus Sholihin sama tafsir Al-Quran, itu hari Kamis. Kemudian pengajian ibu-ibu, di sini juga ada ngaji baca ibu-ibu, itu setiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu itu ibu-ibu ngaji baca. Kalau di sini juga ada pengajian umum untuk ibu-ibu setiap hari Jumat, tapi keliling dari masjid ke masjid, ya. Mungkin sekitarnya, kalau jamaah ibu-ibu itu kan gabungan dari 5 masjid itu jumlahnya sekitar mungkin 60-an 50-an itu lebih, ya, kalau hadir, ya. Karena juga di sini walaupun hanya sebulan sekali itu, karena juga di sini ngunduh, ya, mendapatkan jatah untuk keliling pengajian ibu-ibu itu memang makmur. Sedangkan pengajian bapak itu hari Rabu, itu juga keliling dari rumah ke rumah, ya.
Itu sekelumit ya dari apa sambutan dari saya, dan masjid ini juga sudah dulu sudah mengurus IMB dulu sebelum direhab, tapi ketika direhab ini juga belum mengurus IMB yang baru ya. Jadi sebelum direhab dulu juga sudah mengurus IMB, sudah jadi ketika direhab ini menjadi 2 lantai. Sebenarnya jadikan 3 lantai bisa karena atapnya itu juga didak. Nanti kalau dijadikan 3 lantai itu masih bisa, ya. Karena atapnya itu juga didak, dicor, didak itu. Sehingga nanti kalau ke pengembangan jadikan 3 lantai bisa. Atau mungkin seperti Masjid Joko Karyan kemarin ya, lantai 3 dijadikan kos-kosan, kontrakan untuk apa? Untuk kesejahteraan umat ya. Mungkin nanti kalau barangkali ada dana juga bisa begitu. Mungkin lantai 3 jadikan kos-kosan sehingga dapat pemasukan untuk kesejahteraan umat ya, bisa jadi juga begitu kalau ada dana. Tapi ya ini masih untuk finishing itu masih butuh dana banyak. Nah sementara ini untuk penggalian dana tahun ini rodo mejen nih, ini belum cari dana lagi. Tidak seperti Alkomar kan bulanan mesti berapa Pak? 4 juta ya. Setiap bulan 4 juta mesti katanya begitu. Untuk kegiatan Pak. Habis untuk kegiatan. Wah, habis untuk kegiatan. Katanya ada donatur tetap itu ya. Donatur tetap yang sekarang sudah ada, katanya dulu ada donatur tetap gitu ya. Setiap bulan 4 juta atau berapa gitu ya. Demikian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya.